Berikut ini cara merekam layar di HP Oppo ya. Langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi di sini apabila teman-teman baru pertama kali kalian harus setting terlebih dahulu ya. Nah, jadi agar lebih cepat kalian masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Lalu di sini kalian silahkan cari yang namanya perekam layar ya. Nah, cari yang namanya perekam layar di bagian pusat kontrol atau quick panel. Nah, ini dia perekam layar. Kalau nggak ketemu kalian klik titik 3, pilih edit ubin. Nah, misalnya dia masih di bawah ya. Saya contohkan masih di bawah, ini kalian klik tambah, maka dia akan bertambah ke atas, lalu kalian bisa geser posisinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kalian tekan tombol kembali, nah maka dia akan muncul ya. Nah, di sini untuk pertama kali kalian klik dan tahan di bagian ikonnya, maka kalian akan diarahkan ke bagian pengaturannya ya. Nah, di sini biasanya kalau belum aktif, kalian silahkan aktifkan ya, rekam suara sistem, rekam suara mikrofon. Nah, jadi kalau enggak aktif ini, nanti pada saat kalian merekam itu suara enggak ikut terekam ya, jadi enggak ada suaranya. Kemudian ini ada kualitas video atau definisinya, kalian silahkan pilih, saya pilih yang tinggi ya. Kemudian untuk kualitas ini biasanya semakin tinggi kualitas videonya, maka akan semakin besar juga size videonya. Ini ada fps, kalian bisa pilih. Nah, kemudian ada perlindungan privasi juga, yaitu ikon aplikasi sembunyikan notifikasi, pengaturan cepat dan bilang status di perekaman layar ya. Notifikasi masih akan ditampilkan pada perangkat Anda. Nah, jadi ini pada saat ada notifikasi yang masuk itu nggak akan terlihat ya. Kemudian di sini modelnya, kemudian ini ada rekam kamera depan. Kemudian kalian bisa aktifkan juga tampilkan sentuhan layar, jadi setiap kita merekam itu ada sentuhannya terlihat ya. Ini format pengkodean video, biasanya saya pilih H265, bukan yang H264 ya. Kalau yang ini untuk yang lebih baik, tetapi terkadang di perangkat tertentu ataupun pada saat kita memindahkan ke laptop, itu nggak terbaca ya teman-teman ya. Saya pilih yang H265. Kemudian untuk mulai merekam, kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau quick panel, lalu pilih perekaman layar. Nah, maka dia akan mulai merekam ya. Nah, ini dia, sudah berjalan waktunya, bisa diklik. Nah, ini untuk suara sistem, ini mikrofon. Ini kalau kita nonaktifkan nggak akan ada suara ya. Nah, ini bisa pause atau jeda. Kemudian ini selesai. Nah, kalian bisa klik di sini. Ini dia hasil dari perekaman layarnya. Nah, ini dia, sudah berjalan waktunya, bisa diklik. Nah, ini untuk suara. Nah, kurang lebih seperti itu untuk merekam layar ya teman-teman ya. Dari sini juga bisa smart sidebar atau baris samping cerdas. Kalian cari yang namanya perekam layar ya, perekaman layar. Nah, ini dia, kalian tinggal klik dari sini, maka akan mulai merekam ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang smart sidebar ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih fitur khusus, lalu pilih baris samping cerdas. Nah, ini dia, tinggal diaktifkan di sini, lalu kalian bisa usap untuk menggunakannya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa klik edit untuk menambahkan alat, misalnya ini perekam layarnya masih belum bertambah, kalian klik tambah. Nah, biasanya bisa digeser ya, geser ke atas. Nah, jadi kalau udah klik selesai. Oke, itu saja teman-teman, silahkan dicoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.